Semenjak saya mendawamkan istighfar ini, maka hajat apapun yang saya inginkan, saya punya hajat apapun itu selalu terkabul. Bahwa istighfar itu sepowerful itu. Dengan beristighfar kita bisa bisa menjadikan itu sebagai wasilah dari banyaknya permintaan kita yang kita doakan ke Allah gitu. Semoga Allah mengangkat semua kesulitan yang sedang menghimpit dada teman-teman semua, kita juga gitu ya. Dan dia, maksudnya Allah ya, dianya dibesar, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman sharing is caring. Selamat datang kembali di salah satu segmen YouTubeku namanya Sharing is Caring. Buat teman-teman yang pertama kali hadir, pertama kali nonton video ini, jadi Sharing is Caring itu adalah salah satu segmen video YouTubeku di mana aku dan salah satu guruku yang selalu ada di YouTube, Abang Sandra ya. Kita bahas tentang banyak hal dengan pendekatan spiritual. Jadi semoga teman-teman bisa terenrichkan gitu ya pengetahuan dan banyak hal tentang topik tapi dengan pendekatan spiritual. Oke, hari ini kita mau masuk ke materi yang luar biasa ya. Ini kalau aku tuh ini salah satu materi yang harus diulang terus menerus seumur hidup aku gitu. Karena memang harus terus didawamkan seumur hidup kita. Karena pasti setiap hari kita harus mengucapkan ini, yaitu tentang istighfar, tentang memohon ampun atas banyak hal yang kita lakukan, karena setiap hari ada aja kerasa nggak kerasa kita melakukan kesalahan. Hari ini kita mau bahas tentang keutamaan istighfar di bulan Muharram. Jadi kita baru ini ya, kita baru masuk ke tahun Hijriah yang baru, dan mari kita sambut tahun ini dengan banyak-banyak beristighfar. Nah, kenapa sih Kak harus banyak-banyak beristighfar? Emangnya kalau aku banyak-banyak beristighfar itu bakal dapat apa? Nah, itu yang mau kita bahas hari ini. Silakan. Terima kasih. Oke. Takjub. Iya. Ya. Astagfirullahaladzim gitu ya. Bukan kita berlangsung. Astagfirullahaladzim. Ya, habis itu kita tuh kan kadang istighfar itu bukan astagfirullah, kadang astagfirullah ya kalau ibu-ibu ya. Iya. Astagfirullah itu nggak disimpan loh. Itu jadi istighfar yang manakah yang dimaksud dengan istighfar yang kita harus dawamkan di Ramadan, di Muharram ini gitu ya. Ya istighfar yang ya kita meminta ampunan kepada Allah gitu ya, karena sesungguhnya kalimat istighfar ini banyak sekali keutamaannya ya. Mendekatkan diri kita dengan Allah tuh salah satunya juga dengan kalimat istighfar, karena kalau istighfar tuh kita tuh menghambakan diri, astagfirullahaladzim, kita tuh merendahkan diri dan di hadapan Allah, dan hanya Allah lah yang punya kuasa dan punya kekuatan yang dahsyat gitu ya bagi diri kita. Maka kalimat istighfar ini para ulama banyak yang menyebutkan bahwa keutamaannya itu adalah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian membuat kita semakin beristiqomah, lalu kemudian membuka pintu rezeki gitu ya. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, andaikan waktu kita kurang sholat tahajud, lalu kemudian sampailah ke waktu sahar ya, dimana salah satu mustajabnya doa itu kan di waktu sahar, jadi beberapa menit sebelum masuk ke azan subuh gitu ya. Lalu kemudian di waktu itu kita mau ngadoa, bingung ngadoa apa, bukan bingung ya, karena ini waktunya udah mepet gitu ya, doanya banyak ya gitu. Sedangkan keinginan kita curhat sama Allah tuh masih banyak gitu ya. Maka kata Rasulullah, istighfar aja, astagfirullah, karena sesungguhnya dengan istighfar itu kalaulah kemudian kita tidak mengucapkannya pun gitu ya, maka di situ ya Allah menurunkan banyak pertolongannya insya Allah gitu ya. Nah, perihal istighfar ini saya terinspirasi atau ingat kisahnya ini tentang Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali gitu ya, Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal ini kan lahir di Afghanistan dan dia tinggalnya itu di Irak gitu ya, tinggalnya di Irak. Suatu hari kan Imam Ahmad bin Hambal ini adalah ulama yang masyhur ya, ulama terkenal gitu. Ulama yang sangat luas keilmuannya khususnya dalam bidang hadis gitu ya. Dan beliau ini saking memuliakan ilmu, apalagi berhubungannya dengan hadis, sampai dia tuh senang datang ke beberapa tempat untuk mencari ilmu. Imam Ahmad bin Hambal ini ilmunya tuh sangat luas dalam hal hadis. Gitu. Jadi beliau tuh sangat senang
berkeliling, bertemu dengan para syekh, bertemu dengan para ilmuwan gitu ya, bertemu dengan orang-orang yang oleh Allah diamanahi dengan ilmu-ilmu yang banyak gitu ya. Dan beliau itu sangat suka sekali bersilaturahim, kemudian mengkaji ilmu gitu ya. Nah, suatu hari Imam Ahmad bin Hambal ini ya karya-karyanya juga kita akan temui sampai sekarang gitu ya. Beliau itu memiliki keluasan ilmu gitu ya, masya Allah, Allah menitipkan banyak ilmu kepada beliau. Imam Ahmad bin Hambal ini kemudian ada keinginan untuk datang ke suatu kota di Irak gitu ya. Ya, tapi beliau sendiri juga nggak ada yang undang gitu, maksud tuh nggak ada yang undang, cuman pingin aja datang ke sana gitu. Ahmad bin Hambal ini kemudian ingin datang ke suatu kota yang jauh gitu dari tempat tinggalnya, cuman nggak ada yang undang, maksudnya tidak ada yang, beliau juga mau ke sana mau ke siapa gitu ya. Cuman kemudian ya beliau berangkat lah gitu ke sana, dan sampailah kurang lebih ke sana itu ya maghrib menuju ke isya gitu. Maka beliau singgah di satu masjid, bukan singgah ya, karena ke sana tidak tahu mau kemana ya. Jadi ketika menemukan masjid ya beliau sholat di sana, lalu kemudian beliau sambil berpikir, dia saya tuh mau kemana ya gitu, kesini udah sampai di kota itu gitu ya. Dan di sana juga kan di saat itu belum ada penginapan gitu ya. Iya gitu ya. Lalu kemudian beliau berbaring di belakang, ya di masjid di bagian belakang beliau berbaring, lalu kemudian tiba-tiba didatangi oleh marbot masjidnya gitu ya. Jadi Syekh nggak boleh tidur di sini gitu ya, nggak boleh tidur di sini, kata Imam Ahmad. Sebentar aja nih, karena Imam Ahmad juga ini mau kemana gitu ya, beliau datang ke saya juga nggak ada tujuan kemana gitu ya. Sebentar aja izinkan saya untuk menginap sampai subuh, nanti setelah itu ya saya akan pulang gitu, pulang lagi. Itu kemudian marbot ini pun ya, penjaga masjid ini pun meminta Imam Ahmad untuk keluar aja, pokoknya harus keluar, dan beliau tuh nggak tahu gitu ya. Beliau tuh nggak tahu ini tuh yang dihadapi itu adalah imam besar gitu ya. Karena iya gitu, kalau sekarang kan wah gitu ya, ibaratnya kan tersebar di mana-mana gitu ya foto-foto, baik itu ulama ataupun misalnya tuh artis-artis itu kan ibaratnya mudah banget dikenali gitu ya. Kalau dulu kan apa gitu yang mana gitu ya. Nah akhirnya Imam Ahmad keluar dari dari masjid itu, lalu kemudian beliau duduk di selasarnya gitu. Lagi duduk terus disuruh keluar lagi gitu. Keluar pokoknya mah keluar gitu, nggak boleh gitu. Akhirnya beliau keluar gitu ya dari lingkungan masjid itu, dan ya beliau juga ini mau kemana gitu. Akhirnya disamperin lah oleh seorang bapak pemilik toko Khoisang. Di Itali memang disamperin oleh seorang bapak pemilik toko roti gitu ya, yang tokonya itu bersebelahan dengan masjid gitu ya. Terus ya beliau memperhatikan, kan dari tadi semenjak di masjid beliau juga memperhatikan gitu ya. Lalu kemudian bapak ini bilang, saya boleh istirahat aja di toko saya gitu ya. Oh ya boleh gitu, boleh gitu. Kemudian Imam Ahmad masuklah ke toko beliau gitu ya. Lalu kemudian Imam Ahmad sambil istirahat sambil memperhatikan pedagang roti ini gitu ya, sambil membuat rotinya itu, terus saja lisannya itu berzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau diajak ngobrol baru ngejawab gitu ya. Kalau misalnya itu nggak diajak ngobrol ya beliau istighfar lagi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hambal bertanya sejak kapan membiasakan beristighfar gitu. Kemudian ya pedagang roti ini bilang, ya semenjak saya membuka toko roti ini ya kurang lebih 30-an tahun katanya, di guru saya menceritakan gitu ya. Kemudian setelah itu apa faedahnya, kata Imam Ahmad, apa faedahnya? Ya alhamdulillah semenjak saya mendawamkan istighfar ini, maka hajat apapun yang saya inginkan, saya punya hajat apapun itu selalu terkabul, katanya, selalu terwujud katanya. Oh iya iya, tapi ada satu hajat saya yang belum terwujud, kata pedagang roti ini gitu ya. Oh apa memang hajatnya yang belum terwujud? Terus pedagang roti ini bilang, saya itu dari dulu pingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal gitu. Terus saya tuh pingin langsung itu Imam Ahmad bin Hambal bertakbir, lalu kemudian Imam Ahmad bin Hambal bilang, ini ternyata yang menyebabkan saya datang ke sini itu gitu, ternyata adalah istighfarnya orang ini. Nah ini gitu, jadi bahwa dahsyatnya istighfar itu seperti itu, bisa menarik. Dan hari kemarin kita berhasil ya, hari Jumat itu. Yang mana? Ya itu sampai menggeser bapak.
Bapak titik-titik untuk ke merapikan iya. agenda kami. Iya gitu, untuk merapikan agenda kami. Itu salah satunya adalah buah dari istighfar gitu. Ketika ya Allah, ini agenda ini udah banyak, agenda di hari itu udah banyak, kemudian kita juga untuk mengaturnya juga udah kebingungan, ibaratnya udah nggak tahu nih harus gimana gitu ya ngatur-ngaturnya gitu. Makanya tidak ada kata lain kecuali istighfar. Ternyata Allah begitu dahsyat sampai mengatur jadwal seseorang yang begitu spesial mungkin ya di negara ini untuk set akhirnya itu ya itu beres lah. Iya gitu. Nah itu makanya tenang aja. Jadi ketika misalnya tuh Allah ya kita lagi diuji dengan suatu hal yang sepertinya menyesakkan dada gitu ya, maka ya salah satu kuncinya adalah istighfar. Saya bukan mengguru ya, cuman itu adalah ya alhamdulillah lah gitu. Wafa saya ya kita terus belajar berproses dan memang ternyata keutamaan itu memang benar adanya. Ya, kita memang yakin dan berhusnuzon sama Allah SWT. Itu Ya, oke, Awal. Ini kita accidentally salah satu mic-nya mati. Iya, jadi kita harus bergantian seperti ini tapi tidak apa-apa. Jadi romantis, jadi dekat-dekatan gini biar masuk suara. Aku mau sharing ini sih terkait istighfar itu. Kalau teman-teman tahu Ustadz Lukmanul Hakim, beliau salah satu guru dari Pontianak, salah satu ustadz dari Pontianak. Beliau tuh sempat menjelaskan makna dari Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan 13 ya. Jadi aku bacain ya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Ayat 11-nya, yursilis sama alaikum midroro. Niscaya Dia akan menurunkan dari langit kepadamu hujan yang lebat. Ayat 12-nya, yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Ayat 13-nya, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak takut kepada Allah akan kebesarannya? Gitu. Jadi ayat ini tuh beliau jelaskan di salah satu kajian beliau namanya SMK, Subuh Menggapai Keberkahan. Tuh ada setiap pada subuh di channel Masjid Kapal Munzalan. Kalau teman-teman mau nonton langsung, aku lupa episode berapa tapi beliau pernah bahas ini. Jadi di Quran surah Nuh ini ada perintah supaya kita itu bisa memperbanyak istighfar kita. Di sini memang diumpamakannya ya, ayat 11-nya ketika kita memperbanyak istighfar, Allah itu akan menurunkan hujan yang lebat. Tapi kan kita tahu ya, ketika hujan turun itu rezeki juga turun. Dan di sini juga disebutkan di ayat 12-nya, dan Dia, maksudnya Allah ya, Dianya dibesar, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Jadi intinya, aku lupa ya kalimatnya bagaimana, tapi beliau pada intinya menyampaikan ketika kita banyak beristighfar itu bisa menjadi solusi hampir dari seluruh persoalan umat manusia. Karena umpamanya ginilah, ketika kita istighfar kan kita minta ampun ya sama Allah. Nah Allah tuh jadi sebelum kita minta apa-apa mending minta ampun dulu. Karena nggak tahu diri ya, kita kayak ya Allah pengen ini tapi dosanya banyak sahabat, dosanya banyak kawan. Jadi kita mintalah dulu ampun sama Allah sebelum kita minta yang lain-lain. Karena ya tadi dengan kisahnya Imam Ahmad bin Hambal pun kita jadi punya pelajaran yang bisa sangat kita dapatkan bahwa istighfar itu sepowerful itu. Dengan beristighfar kita bisa bisa menjadikan itu sebagai wasilah dari banyaknya permintaan kita yang kita doakan ke Allah gitu. Dan gak susah sih ya, maksudnya memperbanyak istighfar. Istighfar berapa detik sih? Astagfirullah. Atau mungkin kalau teman-teman yang tahu ada Sayyidul Istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu artinya bagus tapi aku lupa ya detailnya kayak gimana tuh. Cuman ada satu bagian dari Sayyidul Istighfar yang aku benar-benar
suka pingin nangis tuh. Jadi kita teh minta ampun sama Allah atas konsekuensi dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Karena dosa tuh ada konsekuensinya, pasti ada konsekuensinya. Dan kita mohon doa supaya dari dosa-dosa yang kemarin kita lakukan, Allah tuh tidak menurunkan konsekuensinya di dunia. Jadi Allah ya sudah memaafkan aja. Itu sih ya teman-teman, istighfar dengan segala macam keutamaannya yang Masya Allah luar biasa. Dan sekali lagi insya Allah tidak sulit memperbanyak istighfar. Mungkin kalau teman-teman yang berkendara, bermotor, bermobil, di lampu merah pun misalnya setengah menit 30 detik, 1 menit, itu bisa banget kita pakai buat istighfar. Misalnya daripada ngelamun off itu mending istighfar. Sebelum tidur, nunggu ngantuk, itu bisa istighfar. Banyak cara, banyak waktu yang bisa kita gunakan, kita bisa utilize untuk mendawamkan istighfar. Ya, benar-benar. Oh iya. Sebenarnya mau menanggapi lagi. Ya, bagus benar ya. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Gitu dekat-dekatan. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Ya, semoga kita juga dimudahkan oleh Allah, lisan kita tuh yang keluar tuh adalah kalimat-kalimat zikir. Jadi, kenapa? Karena kebiasaan kita mengucapkan apa, maka itulah yang akan keluar di saat kita dalam kondisi terpepet, kaget. Jadi kalau kaget juga, kalau kita udah terbiasa dengan zikir, maka yang keluar adalah ya kalimat-kalimat kebaikan itu. Masya Allah. Semoga Allah mengangkat semua kesulitan yang sedang menghimpit dada teman-teman semua, kita juga gitu ya. Dan Allah pun meringankan beban yang serasa menghantam punggung kita, berada di atas punggung kita. Semoga Allah diringankan. Semoga Allah meringankan gitu ya. Semoga Allah meringankannya dan kemudian kita pun diberikan balasan pahala kebaikan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Syahdu banget ini. Syahdu banget ini lagunya. Ini nyanyinya Tulus ya. Kita tuh jadi ikutan. Jadi ikut syahdu gitu. Jadi ikut anteng tumanina. Langsung dikecil gitu teman-teman. Oke. Ya Allah, it's very funny today. Oke. Thank you ya, teman-teman sudah menyimak, semoga bermanfaat dan yang penting setelah bermanfaat, setelah merasa materinya bermanfaat, didawamkan. Gitu. Istighfar yang mudah, tidak sulit sama sekali, dan semoga bisa menjadi wasilah dari terkabulnya doa-doa kita. Dan yang terpenting dapat rahmat dari Allah sehingga dari istighfar-istighfar itu Allah memberikan rahmat dan kita masuk ke dalam surganya. Karena di episode kedua ya Ama juga menjelaskan kepada rekan-rekan bahwa kita itu masuk surga bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena rahmat Allah. Bentuk kasih sayangnya. Gitu ya teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada beberapa gangguan teknis dan kekeliruan dari kami. Semoga teman-teman berkenan untuk memaafkan dan tetap mengambil yang baik-baiknya saja. Ya, di episode pada sore hari ini kita syutingnya sore. Ya, terima kasih teman-teman. Sekali lagi kalau misalnya ada ide teman-teman mau dibahas topik sesuatu, silakan tulis di kolom komentar. Boleh kita ketemu ya. Nah iya, nanti deh kita bikin event offline-nya ya. Bismillah kita ketemu sama teman-teman, kita bedah apa? Bedah ya, banyaklah ngobrol-ngobrol aja. Oke, thank you ya teman-teman. Oh iya, satu lagi, kalau teman-teman merasa kontennya bermanfaat, aku mohon bantuan untuk di-subscribe sehingga semoga channelnya bisa semakin besar dan menebarkan manfaat ke lebih banyak orang selain teman-teman. Oke, itu aja ya teman-teman. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.